Halo Sobat BMKG, memasuki bulan Juli, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada periode masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Secara statistik, dalam 6 tahun terakhir, setiap tahunnya pada bulan Juli terjadi penurunan jumlah kejadian cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Namun, pada periode masa transisi musim, perubahan kondisi cuaca umumnya tidak menentu, di mana kondisi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi. Seperti tangkapan video warga berikut ini, di mana wilayah Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu mengalami kondisi angin kencang disertai dengan hujan lebat. Selain itu, pengukuran curah hujan tanggal 5 Juli 2022 menunjukkan beberapa tempat seperti Maluku, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta masih mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Pada episode kali ini, kita akan membahas perkembangan terkini dinamika atmosfer dan bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan cuaca yang kita rasakan beberapa hari terakhir. Bersama saya, Salika Nurjana, berikut informasi selengkapnya. Perkembangan cuaca di wilayah Indonesia tidak terlepas dari sirkulasi atmosfer yang mempengaruhinya, baik yang bersifat global, regional, maupun dalam skala lokal. Pada skala global, BMKG menggunakan parameter-parameter yang ditunjukkan oleh indeks seperti Southern Oscillation Index atau SOI, Nino 34, dan Dipole Mode Index atau DMI. Pantauan BMKG terhadap indeks yang signifikan mempengaruhi wilayah Indonesia saat ini adalah SOI dan DMI. Pada saat ini, indeks SOI menunjukkan angka positif 20,2 yang berarti adanya pergerakan suplai uap air dari Samudra Pasifik Timur ke wilayah Samudra Pasifik Barat, sehingga aktivitas pembentukan awan di wilayah Indonesia bagian timur menjadi signifikan. Sedangkan indeks DMI menunjukkan nilai negatif 0,69 yang berarti adanya pergerakan suplai uap air basah dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika ke wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, sehingga aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat menjadi signifikan. Di sisi lain, pada kondisi regional terpantau posisi Madden-Julian Oscillation atau MJO berada pada kuadran 4 atau di wilayah maritim kontinen, yang artinya di wilayah Indonesia berpeluang besar untuk tumbuh awan-awan hujan. Selain itu, untuk gelombang ekuator seperti Rossby dan juga Kelvin nampak aktif di wilayah Indonesia khususnya bagian timur dan utara, yang berarti aktivitas konvektif dan pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut akan meningkat. Sirkulasi siklonik yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau wilayah konvergensi terpantau berada di wilayah Papua, Kalimantan bagian utara, dan di perairan sebelah barat Sumatera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut, seperti di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan juga Papua. Pada skala lokal, pengaruh labilitas udara yang kuat berpotensi mendukung proses konvektif yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Awan konvektif yang terbentuk umumnya dapat menghasilkan hujan yang lebat disertai dengan angin kencang berdurasi singkat. Berdasarkan indeks yang telah kita lihat sebelumnya, baik secara global maupun regional, kondisi atmosfer di wilayah Indonesia masih memberikan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Faktor pemanasan matahari yang tinggi juga menyebabkan labilitas udara yang kuat dan menyebabkan pertumbuhan awan konvektif. Namun, saat ini tidak terpantau adanya bibit atau siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, sehingga awan konvektif yang terbentuk umumnya bersifat lokal. Kemudian bagaimana dengan prospek cuaca untuk 1 pekan ke depan? Berikut kami sampaikan informasinya.
Demikian Sobat, perkembangan terkini cuaca di wilayah Indonesia. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @info-bmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone Sobat yang sekarang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.